Halo, selamat pagi, siang, sore, malam untuk para penonton YouTube. Jadi di sini saya Gita Juniarti ingin melakukan yang namanya mereview buku. Salah satu buku yang cocok banget untuk dibaca oleh teman-teman para generasi muda pada saat ini. Bukunya itu judulnya Feminism is for Everybody, atau kalau di Indonesia kan itu feminisme untuk semua orang. Jadi buku ini ditulis oleh Bell Hooks dan diterbitkan dalam dua bahasa. Dulunya sih diterbitkannya pakai bahasa Inggris, cuma karena memang bagus banget untuk dibaca sama teman-teman dari berbagai negara, maka diterbitkan juga dalam berbagai bahasa. Salah satunya adalah bahasa Indonesia. Bukunya tuh sebenarnya tipis, tapi cocok buat dibaca oleh teman-teman yang generasi muda, apalagi untuk yang menyuarakan tentang feminisme di zaman sekarang. Untuk mungkin teman-teman yang suka belajar mengenai komunikasi gender, ingin meneliti mengenai tubuh perempuan, mengenai analisis wacana mengenai gender, itu bisa melakukan menjadikan salah satu buku ini sebagai referensinya teman-teman sekalian. Jadi inti dari buku ini itu untuk mengajak semua orang menjadi feminis, bukan cuma perempuan, bukan cuma generasi muda saja, tapi mengajak semua masyarakat di Indonesia, semua umat manusia di dunia ini untuk mendukung gerakan feminisme. Nah, feminisme ini dulunya dipahami oleh orang-orang sebagai gerakan yang cuma menyuarakan perempuan saja, gerakan liberal yang mendulukan perempuan itu sebagai kelas 2, terus laki-laki itu adalah yang paling dominan di antara perempuan. Tapi sebenarnya feminisme itu menyuarakan yang namanya keadilan, kesetaraan. Karena kalau di Indonesia sendiri, yang kalau kita bahas mengenai feminisme, di Indonesia itu memandang bahwa gerakan feminisme ini berhubungan dengan gerakan yang liberal, gerakan yang sangat western sekali, gerakan amerikanisasi sekali. Padahal kalau gerakan feminisme ini, kalau di Indonesia itu kita membutuhkan gerakan-gerakan yang seperti itu. Karena gerakan feminisme itu sebenarnya kan kita menyuarakan mengenai keadilan. Kenapa kita butuh keadilan? Perempuan sama laki-laki dua-duanya sama-sama membutuhkan yang namanya keadilan. Jadi feminisme ini bukan cuma dari sudut pandang perempuan, tapi juga ada yang dari sudut pandang laki-laki. Laki-laki itu juga bisa loh menjadi seorang feminisme seperti itu. Nah, salah satu bab yang paling mengesankan di dalam buku ini buat saya itu adalah politik tubuh perempuan. Politik tubuh di mana perempuan itu adalah orang yang paling berkuasa terhadap tubuhnya sendiri. Misal kalau orang-orang itu beranggapan bahwa kalau mau menggunakan pakaian, perempuan itu harus minta izin dulu terhadap orang-orang di rumah. Perempuan itu harus meminta izin dulu terhadap orang-orang lain. Contoh paling sederhana, kalau generasi muda pada saat ini bertanya sama orang lain mengenai bagus gak sih baju yang saya pakai, berarti dia tidak berkuasa terhadap apa yang ingin dia lakukan terhadap tubuhnya sendiri. Padahal dia mempunyai selera terhadap dia punya tubuh tersebut. Jadi saya rasa kalau untuk saat ini, kalau teman-teman ingin membaca buku-buku tentang feminisme, ini adalah salah satu buku yang sangat saya rekomendasikan. Karena buku ini akan mengajak teman-teman semua dari berbagai kalangan. Dari kalangan yang kelas menengah ke bawah, kelas menengah ke atas, dari kalangan yang kulit hitam maupun yang kulit putih, semuanya di sini disuarakan untuk kalian itu bebas untuk berekspresi. Salah satunya adalah berekspresi dalam gerakan-gerakan feminisme untuk menjunjung yang namanya bukan kepercayaan sih ya, mungkin kesetaraan antara laki-laki maupun perempuan, seperti itu. Jadi salah satu kelebihan buku ini itu bagus banget untuk teman-teman yang ingin melakukan, ya salah satu untuk masukan untuk semua kalangan kalau kalian mau mempelajari mengenai komunikasi gender lebih lanjut, terutama kalau kalian ingin menyuarakan seperti apa sih kebebasan yang tepat, definisi dari kebebasan seperti itu, kebebasan untuk perempuan maupun laki-laki. Oke, sekian untuk review buku dari saya. Buku yang judulnya adalah Feminism for Everybody. Jadi semua orang bebas untuk berekspresi, semua orang tuh bebas untuk menjadi seorang feminisme.